wabarakatuh, sahabat Horis tercinta. Jumpa lagi, saya sekarang ada di Desa Canggu di Kabupaten Mojokerto, ada di Sanggar Ludruk Karya Budaya. Nah, di belakang saya ini ada Pondok Jula Juli Karya Budaya. Di depan itu kediaman pemimpinnya, Bapak Edi Karya Budaya. Nah, tokoh budayaan, saya mau ngobrol-ngobrol sama beliau, menggali tentang ludruk, seputar ludruk, sejarah, dan perkembangannya ludruk sampai hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Bapak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat pol pokoknya. Ini kita mau ngobrol-ngobrol Siap. tentang ludruk, karena jenengan ini pakarnya ini. Wah, ya pakar lah. Ya kebetulan mimpin ludruk atau mawon. Nanti kita bisa bincang-bincang santai. Nggih, monggo. Monggo pinara. Pak Edi, sudah lama ya di dunia ludruk ini, Pak? Alhamdulillah. Kalau saya mengikuti bapak saya itu mulai berdirinya, Pak. Tahun berapa? Tanggal 29 Mei tahun 1969. Okay. Tapi kalau saya mimpin ludruk baru tanggal 29 Mei tahun 1993. Oh, menggantikan iya. bapak saya. Bapaknya emang seniman atau gimana, Pak? Bapak itu orang nyeleneh. Selain dia seorang polisi sebetulnya, Pak. Tapi senang ludruk. Karena memang keluarganya banyak yang ludruk. Asmanya? Cak Bantu. Cak Bantu. Nggih. Oh, keluarganya dulu Iya. seniman ludruk. Saya itu turun temurun ludruk, Pak. Oh. Makanya di dalam diri saya katakan pada teman-teman, mengalir deras darah ludruk. Cara ludruknya ada. Nggih. Bahkan saya pernah ngomong dengan anak-anak saya, yo jangan meri kalau ayah kurang memperhatikan. Polanya perhatian utama ayah bukan keluarga tapi ludruk. Iya. Terus tak wakop nang ludruk apa. Iya. Luar biasa. Dedikasinya sangat tinggi, Pak Edi. Nggih. Sehingga Pak Edi ini banyak sebenarnya dapat penghargaan, Pak ya. Alhamdulillah. Nanti bisa ditunjukkan nanti. Nggih, Nanti kita tunjukkan. Siap. Dari mana aja. Oh iya, Pak Edi. Pak Edi juga mempelajari ludruk secara akademik begitu? Maksud saya literatur atau penelitian, laporan tentang ludruk, sejarah apa gitu? Alhamdulillah. Baca? Alhamdulillah. Oh, bisa nggak diceritakan pada kita lah? Bisa. Ya, generasi muda terutama. Tentang apa, Pak? Ya, misalnya ada nggak literatur yang mengatakan kenapa sih namanya ludruk gitu? Ya. Ini kesenian macam apa ini? Kalau namanya ludruk memang sampai hari ini macam-macam. Macam-macam. Jadi yang mengerucut istilahnya ludruk memang kami belum menemu yang pas. Itu kalau ludruk, tapi yang jelas ludruk ini kesenian yang berasal dari Jawa Timur. Dan berkembang di Jawa Timur. Sejak kapan, Pak? Atau berudah apa gitu? Kalau ludruk itu baru menjadi nama ludruk, itu kira-kira abad 19. Kalau dulu kan berkembang kan, Pak, seni ini, jadi ada silsilahnya. Akhir-akhir Majapahit itu ada seni namanya bandan. Bandan itu seni yang menunjukkan kesaktian, koyok debus. Oh, debus, iya. Akhirnya bandan berkembang terus bertahun-tahun, ratus-ratus tahun jadi lerok. Lerok itu sudah mulai ada riasnya. Lerok itu yang kayak apa, Weh? Ya, cikal bakalnya ludruk. Jadi mulai ada kayak bandan, ada debusnya, tapi ada tarian-tarian sedikit, mulai ada riasnya, mulai ada musik walaupun sederhana dari kulit binatang, dari kayu, dari itu yang dipetik itu siter, katanya Prof Suripan dulu kalira begitu. Makanya seninya dinamakan lerok. Lerok terus berjalan sampai beratus-ratus tahun jadi besut. Besut, yang kayak apa itu? Besut itu cikal bakalnya ludruk, yang ya seperti lerok tapi sudah mulai ada lakonnya, ada mulai ada kidungannya,
alat gamelannya, musiknya sudah mulai lengkap. Jadi besut itu biasanya begini Pak, kalau Ngidung itu ya? kidungan ada, lah ya besut mulai ada kidungan. Lah ya, Nggih. besutan orang bilang Nggih, ya dulu. besutan, Itu maksudnya betul. ngidung-ngidung itu ya? Iya. Nembang-nembang iya. apa? Jadi besut itu gini, kostumnya sudah apa ya, sedikit berbau Islami. Oh. Karena topinya sudah pakai topi Turki, merah itu, Hmm. yang ada kuncirnya. Lalu pakai bebet putih. Mm-mm. Ini apa kalau katanya orang-orang dulu melambangkan bendera kita, merah putih. Mm-mm. Jadi topinya merah, bebetnya putih. Mm-mm. Lalu besut itu setiap keluar ke panggung itu selalu memejamkan mata dan ini di apa susuran, pakai susur, Mm-mm. bako itu loh. Iya, susur ya. Nggih. Nah itu dipandu dengan pembawa obor. Nah itu dulu apa ya kritik terhadap penjajah tempo dulu Iya. bahwa orang-orang Indonesia kalau dijajah itu mulutnya disumbat. Oh. Biar tidak Jadi asal bebas muasalnya susuran. Susuran itu apa bahasa Indonesianya? ya susur kayak bahasa Jawa. Ada tembakau, terus dimasukkan itu ya. Kok Nggih. merah-merah itu dikasih apa, Pak ya? Itu kinang, Pak. Oh iya, kina. Kinang. Buah kina. Nggak, ya kinang itu perpaduan antara jambe Jambe ya. ya sama Pohon gambir, pinang. Jambe itu pohon Iya, pinang. pinang, Iya, iya. pinang. pinang, Mm-mm. lalu gambir sama itu apa? Ada apu kapur. Kapur, iya, iya. kapur. Heeh. Itu dikunyah itu sama sirih. Sirih. Nggih, Iya, betul. itu yang betul, akhirnya betul. Dan untuk menyehatkan gigi ya waktu Iya, itu. iya, Heeh. iya. Oke, oke, oke. Nah, di susuran itu memang kritik. Oh, nek dijajah itu gak bebas berbicara. Oh, jadi itu sebenarnya budaya protes juga ya. Iya, betul. Lalu mengapa kok matanya terpejam? Heeh. Dibodohkan memang. Biar orang Oh, iya. orang-orang kita tidak pinter begitu. Heeh. Makanya lalu kalau jalan dipandu dengan pembawa obor, nah suatu saat di atas panggung susur diambil, obor dilempar. Iya, Obor iya. mati, lampu Iya, langsung terang. Ini Berarti- menunjukkan bahwa kita terbebas dari penjajah. melawan pembungkaman kan dibungkam Iya, gitu ya. betul. Nggih. Tapi saya baca juga Ludruk itu juga sebuah budaya protes sebenarnya, budaya tanding dari budaya mapan. betul. Heeh. Gini, kalau di daerah Mataraman, Nah, iya, ini iya. kan berkembang ketoprak. Betul. Ketoprak itu pelestari budaya feodal. Iya, iya, iya. Jadi kalau dengan ratunya harus ngesot, Iya, nyembah, iya. dan tidak boleh membantah. Heeh. Lalu Druk apa ya, yang dituntut persamaan derajat Iya. antara wong cilik Heeh. dengan atasan. Makanya Ludruk biasanya menghindari lakon-lakon yang ada ratunya. Oh, iya, iya, iya. Dan dialognya itu cenderung ngoko, Nah, tidak kromo inggil ya. Ya, kalau Pak? enggak, kalau dengan yang lebih tua tetap Romo Inggil. Hanya bahasanya memang bedanya. Iya, iya. Kalau ketoprak pakai budaya bahasa Heeh. Mataraman, Heeh. kalau Ludruk pakai bahasa Arek. Kan budaya itu gini, Pak Soim. Heeh. Kalau di Jawa Timur terbelah menjadi dua besar. Heeh. Jadi ada budaya Mataraman, ada budaya Arek. Garisnya di Jombang, batasnya. Mm. Jadi Jombang itu batas antara budaya Mataraman dan Arek. Hmm. Itu sudah berbeda banget antara Mataraman dengan Arek. Jombang ke timur, Arek. Soal Ludruk ini. Enggak, budaya Budaya secara keseluruhan. keseluruhan. Oke. Jadi kalau pertama bahasa sudah berbeda. Kalau di sana ora piye, Iya. kuwi, kene gak kon rek. Iya. Nah itu. lebih egaliter. Nggih. Ngoko, ya. Lalu seni yang berkembang juga berbeda. Kalau di sana yang banyak ketoprak dan wayang orang, kalau di sini Ludruk. Iya, iya. Wayang aja perbedaannya jauh. Wayang kulit itu kalau di sana kulonan, kalau di sini jedong. Catnya wayang itu berbeda. Kalau di sana mukanya dominasi warna hitam, kalau di sini merah. Iya, iya. Bahkan untuk Ponokawan, di sana tidak ada, di sana ada Petruk Gareng, di sini tidak ada. Di sini Ponokawan itu malah hanya Semar dengan Bagong, malah ditambah besut. Jadi ditambah besut, itu kan carangan saja. Iya. Jadi perbedaannya jauh banget. Jauh banget. Karena waktu itu
ini dalam dalam era zaman Belanda, Iya, maksudnya ya. Konteks ini tadi Pak ya, Iya. budaya tanding tadi. Karena memang di Jawa Tengah itu memang kerajaan itu yang Iya, masyarakat di sana. iya. Sedangkan Jawa Timur itu agak lebih Iya. jauh. Dan gitu yang kan. melahirkan Gitu kan? ketoprak kan keraton. Kalau Nah, Jawa keraton. Timur dari rakyat. Jadi Iya. ludruk ini dari rakyat. Betul. Oh, Iya, betul. jadi ludruk ini memang tumbuh Iya. dari rakyat. Hanya dari budaya tanding. setelah besutan jalan mulai ludruk itu baru abad 19 itu, awal-awal abad 19 oleh Belanda dipadukan dengan tunnelnya Belanda. Akhirnya menjadi sandiwara ludruk itu. Iya. Dan saya ingat Pak, waktu kecil saya, ludruk itu sering misalnya melakonkan untung Suropati gitu. Betul. Itu kan orang profil orang yang melawan gitu, Iya. ya kan? Maka tempo dulu banyak cerita-cerita yang melawan itu, misalkan Betul. Sarip Tambak Oso. Tahu tahu. Yang pemerintah Belanda semena-mena dengan pajak itu. Iya. Ada Joko Sambang, ada betul. Untung Suropati, Untung Suropati benar. ada Sogol itu. Iya. Jadi iya, Sogol. cerita-cerita ludruk itu. Cerita-cerita perlawanan. Betul. Iya. Memang luar biasa itu. Nah, terus perkembangannya Pak setelah kemerdekaan, ini kan zaman Belanda tadi. Setelah kemerdekaan bagaimana ini? Setelah kemerdekaan itu kan sudah pemerintahan Orde Lama. Nah, ludruk itu gini. Ludruk saat itu sangat kritis terhadap pemerintah Orde Lama. Jadi yang berani ngeritik kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat itu hanya ludruk. Mungkin dengan dasar itu ya tahun 65 ludruk itu dibubarkan, cekap Karasaki. Lalu 65, setelah merdeka itu memang ludruk banyak dibawa oleh arus politik. Arus politik, ya. Jadi ludruk itu hampir tidak ada, jarang yang ludruk yang dari kelompok Islami, jarang. Ludruk hanya dari Marhen yang dibina oleh PNI sama Lekra yang dibina oleh PKI. Makanya dengan dasar itu 65 itu dibubarkan semua, ludruk dianggap dibubarkan. Lekra. Iya. Dan waktu itu memang ini Pak ya, ada pemilahan gitu. Misalnya ludruk itu dalam keseniannya orang Abangan gitu. Karena tadi belum betul. Ini ya, karena terkait itu Pak ya. Dan memang ini Pak, saya baca itu pernah di Jombang itu ada ludruk yang meledek memang. Misalnya Gusti Allah mantu judulnya kalau nggak salah gitu. Betul. Itu yang buat ini ya kali ya. Sebelum 65. Ngeledek orang Islam lah. Waktu jaya-jayanya PKI memang kadang-kadang itu. Lakon-lakonnya ludruk kadang-kadang itu. Utamanya ludruk yang dibina oleh Lekra. Terutama. Tapi tidak semua sebenarnya. Tidak semua. Cuman waktu itu setelah 65 dikebiah Uya begitu ya. Ya, 65 itu dikebiah Uya. Dikebiah Uya. Akhirnya dianggap ini kesenian yang Lekra. Dan memang dasarnya ludruk ini memang tumbuh dari rakyat. Betul. Gitu kan, pergerakan rakyat itu budaya tanding tadi ya. Nah, setelah 65, Pak. 67. Mulai ludruk berdiri itu yang didirikan oleh kesatuan-kesatuan ABRI. Oh, dari situ. Iya, mungkin pemerintah Orde Baru saat itu berpikir eman nek ludruk di Buyarno. Betul. Ya, akhirnya oleh kesatuan ABRI, oleh pemerintah Orde Baru dibalik. Kalau dulu ludruk seneng kritik, dibalik jadi orangnya pemerintah. Ya. Akhirnya ludruk itu setiap pementasan ya mau koyok penerangan. Ya jelaskan masalah Bimas, masalah Repelita, masalah keluarga berencana. Dibalik. Dulu kritik, sekarang jadi jubir. Nah itu sedikit ludruk mulai ada penurunan karena masyarakat merasa tidak terwakili unek-uneknya. Ya ludruk tidak mengkritik, akhirnya dicorong itu. Ya sedikit ada penurunan untuk penggemar ludruk. Karena tidak menyuarakan suara batin rakyat. Betul. Jadi kan jadi tidak enak memang posisi jubir. Kekuasaan itu memang tidak nyaman bagi kesenian. Lawaknya yang biasanya ngelucu dengan kritik-kritiknya akhirnya nggak lucu kan? Ya kupuh dengan itu, dengan pesan-pesan itu. Sambil merokok aja Pak. Boleh. Oh iya, menarik. Nah, karya budaya ini tahun berapa Pak didirikan? Karya budaya tahun 69 tadi. Ya, tepatnya 29 Mei tahun 69.
Berarti setelah 67 itu mulai berkembangnya ludruk, menjamurlah begitu. Ya. Karya budaya lahir 2 tahun setelahnya, 69. 2 tahun setelahnya. Ya. 69. Mulai 69 itu tonggak mulai jamurnya ludruk. Nah, ini tadi kan terkait dengan strategi pemerintah tadi nih, Iya, menggunakan ludruk. Dan pemerintah waktu itu kan Orde Baru, ya kan? Nah, ini saya curiga juga ini namanya kok ada karyanya depannya, karya budaya gitu. Iya, Nah, gimana itu? Ya, ceritanya itu begini. Memang bapak saya dulu seorang polisi. Lah, otomatis juga pendukung Orde Baru. iya. Setelah tahun-tahun itu kan yo semua elemen-elemen itu membantu golongan karya. Lah, akhirnya mendirikan ludruk itu depannya diberi nama karya. Karya. Itu sebetulnya dari golongan karya. Karya budaya. Oke. Ya, Nah, akhirnya untuk menjelang pemilu 71, tahun 70 itu karya budaya dikontrak Golkar, ikut kampanye Golkar selama 40 hari. Keliling setiap kecamatan, sekabupaten dan desa itu. Yaitu kesempatan itu digunakan bapak saya untuk promo. Jadi ludruk diperbaiki. Di satu kabupaten ini atau di tempat lain enggak? Nah, jadi Mojokerto. Oh, semua Jakarta tapi di Iya, 40 hari itu iya. terus menerus. Kalau dulu kan lama, kampanye, kampanye panjang, 40 1 bulan hari. lebih, awal-awal itu. Iya. Jadi makanya ya malah saat itu dijanjikan oleh ketua Golkar saat itu namanya Pak Ismail, pensiunan tentara itu, mayor. Engko nek mari kampanye tak tukokno apa pengeras suara. Saya belikan Hanya pengeras toa suara. itu loh, hanya toa aja itu. Dulu toa, enggak ada sound. Oh iya. Ya itu malah setelah pemilu itu saya diajak bapak ngurusi ke sana untuk nagih bantuan itu. Nah, setelah dikontrak Golkar ya 40 hari itu tadi, terus itu tambah semangat gitu. Maksudnya tambah berkembang. Sangat berkembang karena berkembang yang karya dulunya karya budaya berdiri, enggak ada orang kenal. Lah itu keliling pentas. Akhirnya orang kenal dengan karya budaya. Ya itu langsung laris. Di luar Mojokerto juga. Iya, sampai keluar Mojokerto gaungnya. Iya. Ya itu sampai sekarang karya budaya menjadi laris. Nah, itu tahun itu Pak ya. Nah, waktu itu ya di tahun 80-an ya, 80-an itu marak itu ludruk-ludruk yang di radio Pak kalau di Jawa Timur itu. Karya budaya sempat juga di radio. Karya budaya. Karena saya nggak pernah dengar waktu itu. Hampir tidak. Tidak ya? Oh, nggak Karya pernah. budaya itu baru merambah ke televisi. Itu tahun 93 itu waktu saya mulai mimpin. Jadi saya Waktu Bapak almarhum? ya Bapak itu sangat sederhana banget. Oh, Ya iya, misalkan contoh, Pak, ayo nggak proposalan televisi. Mulai ada televisi. Lho apa soro-soro ngene wis laris. Itu Bapak saya. Artinya gini, ngapain susah-susah kita Iya. sudah laris. Iya, katanya sudah. gitu. Banyak ditangkap Nggak perlu orang. lagi ke TV gitu kan. Kira-kira ya artinya Iya. gitu ya Pak ya. Lalu misalkan peralatan kan dulu nyewa semua. Sound system, panggung, lighting, gamelan, itu nyewa. Pak, ya apa nek awak dhewe nyelengi tuku duit sapa? Utang nang bank. Engko hasilnya sewan itu timbang dibayar nyewa, dicicil nang bank. Wong kok mikir utang. Itu Bapak saya. Bosan anak kan utang kok mikir utang ya. Nah, baru setelah saya yang memimpin, saya beranikan diri. Oh, mulai tahun 93. Nggih. Jenengan Minjam yang ke bank. mimpin. Nggih. Oh, pinjem bank. Saya pinjamkan bank. Lah saya ansur akhirnya ya cukup untuk mengansur lebih-lebih. Terus kemana aja Pak? Maksudnya tampilnya karya budaya itu? Tampilnya karya budaya, insya Allah. Nggak, waktu 93 mulai jenengan itu? Saya 93, 94 saya sudah membawa karya budaya ke Taman Mini Indonesia Indah. Oh, di Taman Mini. Iya. Iya. 94. Terus dari sejak jenengan itu terus tampil gitu ya? Iya, jadi rutin ngisi acara di televisi, bahkan di event-event penting yang diselenggarakan oleh pemerintah. Misalkan saja di Taman Budaya Surabaya, di Taman Krida Budaya Malang, sampai di Sriwedari. Iya, iya. Tapi untuk radio sudah
habis masanya. Habis masanya kan dulu banyak yang sponsor jamu-jamu itu. Jamu-jamu ya, pil-pil betul. itu. Pil-pil kita apa dulu ya. Ini Pak, karya budaya ini sekarang ini kan kalau saya lihat tampilannya ini kan, kalau pernah ada era di mana ludruk tuh jauh dari budaya santri, iya kan? Tapi kalau hari ini saya lihat kan justru kadang gendingannya itu ya sholawatan, sangat sangat nyantri lah kalau hari ini ya saya lihat ludruk itu Pak. Gimana kan itu, Pak? kita begini, apa ya, mengikuti harapan daripada audiens, daripada penonton. Ada penonton yang minta, jadi katakan Pak Edi, saya minta lakon Sunan Kalijogo. Pak Edi, saya minta lakon Bilal. Pak Edi, saya minta lakon berdirinya Masjid Baitul Akbar. Ya otomatis kita belajar tentang itu untuk kita tampilkan. Gendeng-gendeng juga begitu. Permintaan misalnya gendeng feeling, tombo hati, ya rukun Islam. Jadi memang sudah banyak berubah ya dialektika. Maksud saya di Malangan masyarakat santri juga banyak yang suka ludruk. Kalau dulu mungkin enggak gitu Pak ya. Ada timbal baliknya ya. Di ludruk juga dan mungkin sama. apa ya, sakit hati orang-orang santri membekas zaman Orde Lama. Yang karena ludruk lekra dan banyak yang menyerang kaum santri. Ya itu mungkin setelah itu masih apa ya, membekas lukanya itu. Iya, jadi ludruk akhirnya dianggap bukan kesenian dari mereka. Kalau sekarang sudah Kalau sekarang sudah. Iya. Malah ada orang syukuran pulang haji nanggap ludruk. Iya. Ya, termasuk saya juga pengen Pak nanti. Iya. Nanggap ludruk. Kapan tuh di Balong Panggang Pak? Saya sering ngikuti di YouTube Iya, Bapak. iya. Ada pulang umroh, syukur nanggap ludruk. Nah, sekarang saya tanya soal ini Pak. Struktur ludruk ya. Iya. Itu apa aja Pak? Kan ada lakonnya, ada remonya. Apa Gini, Pak, bisa jelaskan itu Pak? Saya ngomong mulai bentuk pementasan ludruk. Bentuk pementasan ludruk kalau kita kelompokkan bisa kita bagi 3. Ada ludruk yang durasi sangat pendek, itu biasanya di festival atau di YouTube atau di televisi. Itu biasanya waktunya paling panjang 1 jam. Iya. Lalu ada ludruk yang pentas di Tobongan, ditiketkan, di gedung-gedung ditiketkan, atau acaranya periodik di provinsi, itu biasanya 2 jam. Lah ada ludruk yang diminta oleh penanggap semalam suntuk. Itu biasanya. Ya, 6 jam. Biasanya ya. Ya. Yang biasa begitu dulu-dulu. Nah, dengan durasi itu akhirnya apa ya? Memotong beberapa acara. Kalau durasi 1 jam itu hanya ada 3 acara, remo tapi dipangkas. Ada lawaknya dipangkas juga, ada lakon juga dipangkas sangat pendek banget. Yang ideal itu yang 2 jam. Itu sangat ideal. Jadi misalkan ada tari remo yang durasinya agak panjang sedikit, lalu masih ada bedoyo, ada lawak, ada lakon. Jadi itu ideal banget. 2 jam sampai 2 jam setengah. Kalau sudah teropan Pak, yang ditangkap orang itu durasinya 6 jam. Kalau itu baru banyak ludruk yang kedodoran. Akhirnya untuk penampilan ya disesel-seselno, sing gak pas dege ludruk tak wampilno di situ. Karena dituntut durasi yang panjang itu. Selain ngeremonya dipakai 2, ada ngeremo perempuan, ada laki-laki, ada tambahan sing nek ludruk jek gelem latihan tari ya ono tarine, nek gak gelem yo diganti gendengin dia tari ular itu. Oh ya Pak, itu kenapa ya di remo itu kadang kan yang perempuan itu laki gitu. Iya kan? Sering kan gitu Pak? Gini Pak, memang dalam perjalanannya ludruk mulai dari besut sampai jadi ludruk sampai berjalan sekitar tahun 80-an itu sampai 90-an, memang pemeran wanitanya laki-laki Pak.
Laki-laki. Pas ceritanya bagaimana gini, dulu saya banyak bertanya kepada senior-senior, opo kok lanang? Oh gak, biyen iki ngene. Siji, biasane nek adegan, nek lanang mbek wedok temenan, iku kurang berani. Oh ya, Yes, sungkan. itu satunya ya. Lalu keduanya, biyen ludruk itu nyambi di mata-mata waktu perjuangan. Oh. Jadi cek gampang banter playune ya wong lanang sing dadi. Oh ya karena konsisten dengan sebagai budaya tanding tadi, Betul. budaya protes. Jadi makanya baru tahun 90-an banyak ludruk yang mulai perempuan. Diawali ludruk RRI Surabaya. Sekarang sudah terbalik. Banyak yang pakai perempuan daripada ludruk yang pakai laki-laki. Kenapa gitu? Ya apa ya? Mungkin lebih luas, kadang-kadang ya sedikit orang-orang yang waria-waria itu atau laki-laki itu sudah agak sungkan, rikuh berkostum perempuan begitu loh. Kecuali ludruk di Malang. Malang maksudnya yang perempuan tetap perempuan gitu iya, maksudnya. Iya. Nggak aku pikir tadi banyak justru yang pelaku laki-laki digantikan perempuan gitu. Iya, pelaku yang perempuan tetap perempuan. Gitu. Oh, maksudnya tetap pakai perempuan. Oh gitu. iya, maksudnya itu ya. Iya. Oke. Pak Edi ini kan lama ya, sudah lama ya di menekuni ini gitu. Ya, memang resminya tahun 93. Jadi sekitar berapa tahun ya? Hampir 30 tahun. Tapi mulai kecil sudah tahu ludruk karena bapak saya mimpin ludruk. Jadi nanti bulan Mei tanggal 29 ini karya budaya ulang tahun yang ke-54. Oh, 54. Panjang. Sudah pengabdian panjang. Nah, ini saya tanya nih, ini nanya aja nggak apa-apa dia. Memang sudah gitu panjang ngurusi ludruk itu, memang ludruk bisa mencukupi, Pak, untuk kehidupan ini gitu. Dan mungkin berbeda dengan yang lain. Bapak saya pimpinan ludruk juga seorang polisi. Saya pimpinan ludruk juga ASN. Oh iya aman kalau Pak Edi. Nah mungkin krunya Pak, yang lain itu gimana gitu? Kalau tahun 70, 80, 90 cukup Pak. Cukup. Oh 70, 80 malah cukup. Oh luar biasa ludruk. Karena banyak yang nanggap. Iya banyak yang nanggap. Kalau sudah bulan-bulan jelek, bulan-bulan yang tidak ada orang nanggap, kan orang Jawa itu ada kepercayaan 4 bulan tidak ada orang punya hajat. Jadi Selo, Suro, Sapar, dan puasa itu libur. Kalau sudah bulan-bulan itu kami nobong Pak. Nobong itu gimana? Ya di lapangan kita berikan pagar. Oh maksudnya kita tiketkan. Di karcis. Iya itu cukup juga. Jadi makanya dulu rame juga. Iya rame. Cukup. Terus mengalami tadi Pak agak susah itu di tahun berapa? Susahnya ya mulai munculnya maraknya televisi swasta. TV swasta? Ya sekitar tahun 97. Oh 97 ya, itu mulai surutnya ludruk? Mau reformasi itu ya. Ya itu mulai surut. Apa Pak penyebabnya? Ya makanya beberapa seminar saya katakan ludruk itu nek lampunya tambah padang, ludruk tambah hilang. Apa itu maksudnya? Gini, dulu orang kota dua TV di kota lampunya bentar. Sebelum itu belum ada TV swasta. Orang kota nobong di kota lawaris Pak, penontonnya banyak. Setelah banyak televisi swasta, alternatif hiburan banyak. Orang tidak pakai ke gedung ludruk metingkrang ngarepe TV sudah terhibur. Itu mulai turun. Ludruk tidak laku di kota. Geser ke desa. Setelah ada listrik masuk desa, orang punya TV semua. Orang desa beli TV. Terus ketobongan nggak laku. Nah setelah itu desa nggak laku pinggir alas. Di sana masih laku. Setelah listrik masuk ke sana sudah. Nah sekarang tamat sudah tobongan. Tamat. Iya. Jangankan ludruk, ketoprak gedung film pun tamat. Pak Edi ini saya lihat banyak sekali nih sertifikat ini. Ya alhamdulillah. Kalau sertifikat ya banyak Pak kalau dikumpulkan ratusan.
Tapi kalau yang apa kalau kita boleh kita sebut yang paling apa ya, saya paling berkesan begitu. Iya, yang berkesan. Ya pertama tahun 2007 itu kami dapat penghargaan sebagai Radar Award Mojokerto. Jawa Pos ya? Jawa Pos. Tahun 2010 kami mendapat penghargaan dari Gubernur Jawa Timur. Ini ya? Ya. Oh ini. Yeah. Gubernur Jawa Timur telah menjadi bagian dari berlangsungnya peradaban kesenian Jawa Timur. Nggih. Dari Pak Karwo ya? Pak Dekarwo, nggih. Lalu tahun 2011 ini dari Pak Abu Rizal Bakri. Oh ini dari Pak Abu Rizal Bakri. Nggih. Bakri Award. Ya, penghargaan Abu Rizal Bakri sebagai pelestari budaya Jawa. Penghargaan Abu Rizal Bakri. Nggih. Oh, bukan Bakri Award tapi Nggih. Abu Rizal Bakri. Nggih. Iya, iya. Lalu Dari Pak Abu Rizal nggih, Bakri ini. ada lagi dari Ini. itu yang itu Pak. Yang ini? Ya dari Unibro itu. Sebagai Nih. ya anugerah Sabda Budaya dari Unibro. Tahun berapa itu? Tahun berapa ini? 2020. 2020. Ya, 2020. Oh. Lalu tahun Sebelum COVID. 2022 ini dari yang ini sih Pak, maaf. Yang ini. Dari Bupati Mojokerto. Dari Mojokerto. Nggih. Mojokerto. Bupati siapa Pak waktu itu? Ini Bu Eksina. Oh, Bu Ikvina. Oh, Nggih. barusan. Iya, Nggih. iya, iya. Belum lama. Belum lama, maksudnya. nggih. Lalu ini besok lusa ada undangan dari Jawa Pos lagi dapat penghargaan begitu. Oh, Di penghargaan Hotel Ayula. sebagai apa Pak ini? Ya penghargaan apa gitu loh. Oh iya, Nggih. iya. Oh, belum saya. Oke, dari Nggih. penghargaan lah dari Nggih, Jawa Pos. penghargaan dari Jawa Pos. Besok tanggal 1 Maret. Ini undangannya. Oh iya. Nggih. Tapi kok enggak menyebut ya, kemarin hanya penghargaan. Iya, iya. Ini iya. tadi baru ke sini utusan radar dari juga. Jawa Pos. Ini undangan dari Pos besok Pak ya. Besok tanggal 1. Besok tanggal 1. Nggih, hari Rabu. Gimana Pak? Senang atau gimana? Merasa apa ya dihargai Ya, lah begitu ya. setelah Alhamdulillah Pak. perjuangannya. Kami hanya melangkah saja tanpa berharap apa-apa sebetulnya, tapi masih dihargai oleh beberapa pihak begitu loh. Jadi ya syukur alhamdulillah kami tidak mengejar itu Iya, sebetulnya, benar itu. tapi akhirnya dapat penghargaan. Bahwa nguri-nguri ludruk Ya. ini ternyata diapresiasi. Berangkat kami memang hanya uri-uri. Tapi omong-omong dikasih hadiah nggak sama? Alhamdulillah Pak. Oh ada hadiahnya juga ya dari itu tadi ya? Ya walaupun sedikit tapi semua memberikan. Misalkan yang Pak Karwo dulu saya mendapatkan 30 juta Pak. Oh iya. Lalu dari Pak Abu Rizal Rizal ini Bakri. 50 juta tahun itu. Iya. Nggih. Lumayan lah ya, Iya, besar lah ya. alhamdulillah. Iya, Kemarin dari Unibro itu dapat 5 juta. Dari Bupati dapat 5 juta. Berarti dari Pak Abu Rizal yang paling gede. Oh iya. Pak Ya, Abu Rizal nih ya. kan yang paling gede ya. Iya. Ya di sana seneng Pak. Ketemu Pak Abu Rizal, ketemu siapa itu? Bu Titi. Oh Bu Titi Soeharto waktu itu. Titi Soeharto. Iya. Jadi ketemu semua di sana. Iya. Bagus. Pak ini kalau soal minat gitu, anak-anak muda sekarang masih banyak yang minat ludruk? Alhamdulillah banyak banget Banyak. Pak yang kepingin belajar ludruk. Utamanya anak-anak alumni perguruan tinggi seni. Misalkan dari UNESA, dari Sentraltasi UNESA, dari ISI Surakarta, dari STKW Surabaya, dari SMKI. Jadi kalau kita mencari bibit tidak sulit sekarang Pak. Dan memang untuk pembibitan di tempat kami mengutamakan mahasiswa seni karena mudah untuk diajak latihan. Kalau otodidak Pak 10 tahun durung pinter ludruke. Iya. Terus pemain-pemain jenengan banyak dari mereka atau bagaimana? Banyak. Sekarang ini misalkan pemeran utamanya laki-laki itu ada Khotib. Ada Khotib yang baru saja lulus dari UNESA. Ada Mas Tony. Ya ada Mas Tony. Ada Mas Rio dari STKW.
Lalu lawaknya ada Mas Uyis Nurizal dari UNESA juga bahasa Jawa. Nah sekarang yang baru ya ini ya. Iya. Anak-anak baru lah. Anak ya. baru semua. Lah yang sekarang yang sindennya ada Mareta itu masih di bahasa Jawa, jurusan bahasa Jawa. Sama pengerawitnya Randy Saputra itu juga masih kuliah. Lalu ada yang masih semester 7 di ISI Surakarta, Pendi itu. Tapi dia seneng laki-laki tapi seneng yang berkostum perempuan. Anak ISI. Iya. Ya anak ISI. Tadi kan Pak Edi bilang nih, masa surutnya ini sekarang belum berakhir gitu. Belum, Pak. Nah, Iya. nah terus orang-orang ini minat nanti kalau aktivitasnya di sini terus nanti biaya hidupnya gimana? Ya, memang kami sarankan, Pak, bahwa ludruk itu bukan mata pencaharian utama. Tujuan kita ngeludruk itu satu, uri-uri budaya. Itu satu. Lalu yang kedua, ya paling tidak menyalurkan hobi, kesenangan ya. Jadi tidak menjadi belum menjadi mata pencarian. Belum. Gini, Pak, kalau kami pentas katakan 15 kali sebulan dengan HR 300.000. Ya oleh 1,5 juta. Cukup digawe makan tok. Tapi untuk pendidikan anak, untuk kebutuhan rumah dan sebagainya itu ya masih berat. Makanya kami sarankan teman-teman yang ikut karya budaya ya nyambi, ada pekerjaan lain. Tapi alhamdulillah yang misalkan Khotib sekarang sambil ngajar di swasta, di Tamsis, Tony itu sambil ngajar di Ciputra, lalu Diana itu sekarang ngajar di pondoknya ya Arif ini Berat, di Berat. Kalau Grace sudah setelah nikah Prai tidak ngeludruk. Nah, itu tadi karena ya belum jadi ini Pak. Iya, ada belum yang bisa menopang ya. Ada yang bakulan dan sebagainya, bakulan. ada yang jualan goreng-goreng, ada yang jualan pangsit. Betul-betul pejuang seni lah ini ya. Iya. Kita harus hormati kita. Dan hobinya tersalur. Iya, itu. Belum bisa menjadi inilah penopang ya. Betul. Penopang. Memang kalau yang sudah bisa menopang itu ya sudah kelas kirun, kelasnya perkil itu. Oh iya. Iya. Ya itu tantangannya. Tapi mungkin generasi baru itu barangkali yang harus punya ide gimana dalam tanda kutip menjual pertunjukan ludruk itu menjadi bisa juga ya memang gitu ya. Keuntungan saya dengan anak-anak muda ini karena dia kan sudah pengalaman sekolah seni dan sebagainya. Ya partner saya ngobrol, Pak. Jadi untuk pertimbangan, untuk perbandingan, untuk masukan-masukan. Misalkan kami bikin naskah gitu ya, selain ada orang lama, ada Cak Muji, ya mesti Tony itu kami libatkan. Ya Tony kami libatkan. Ya kadang-kadang sampai pagi bikin naskah ya duduk di lantai begini. Iya. Itu kawan-kawan, jadi hebat lah Pak Edi ini, perjuangannya luar biasa untuk nguri-nguri ludruk ini ya kan. Alhamdulillah. Dengan penghargaan, dengan pemahaman dan pengabdian begitu lama dan karya budaya ini termasuk tertua Pak ya? Tertua. Jadi sekarang kalau dibandingkan dengan ludruk-ludruk yang lain di Jawa Timur, kami tertua, Pak. Yang dulu-dulu ada itu sudah hilang juga. Sudah hilang semua. Nggak ada regenerasi yang berdirinya hampir bareng dengan karya budaya sudah ada semua. Sudah nggak ada semua. J. Berarti sering didatengin juga ini Pak oleh para peneliti pastinya ya kan? Para peneliti bahkan sudah melahirkan 2 orang doktor di sini. Kalau pasca itu sudah ya hampir 10 sudah. Kalau S1 sudah langganan, tidak pernah berhenti pokoknya. Tidak pernah berhenti. Iya. Termasuk dari luar negeri barangkali? Kalau dari luar negeri ya hanya ngobrol-ngobrol perbandingan itu untuk waktu membuat disertasi itu Mas Agung Wibowo itu kuliahnya di Perancis dan sekarang dia sudah diangkat dosen tetap di sana dengan istrinya. Kebetulan Mas Agung Wibowo itu asalnya Blitar, istrinya asalnya Solo. Disertasinya tentang apa Pak? Waduh, itu saya lupa. Oh, yang jelas waktu itu membutuhkan data dari jenengan ya, Kalau dari luar negeri yang
main-main ke sini ya ngobrol tentang ludruk itu Bu Barbara Hedley itu sampai 3 kali. Ada Moriyama dari Jepang, ada John siapa itu dari Amerika. Udah main-main ke sini. Ada yang ikut pentas nggak? Bahkan John itu yang pernah ikut pentas. Oh, itu pentas. Iya. Oh. Main di belakang Ajinomoto sini. John punya kelebihan memainkan topeng, dia bawa topeng, ikut main. Iya. Ya kadang-kadang ini orang luar negeri itu kadang-kadang lebih serius ya, Iya. untuk mendalami kebudayaan kita. Betul. Daripada kita sendiri. Bahkan Bu juga. Barbara itu doktornya meneliti ketoprak di Jogja. Sekarang di University of Tasmania, Australia. Saya kira sementara cukup dulu Pak Edi ya. Matur nuwun Pak Soim, terima kasih banyak atas kunjungannya. Saya Sami-sami. kira banyak sebenarnya yang mau dikali, tapi saya kira waktu kita bahas kapan-kapan. Nggih, Nah, kalau siap. perlu kapan-kapan kalau pentas, bisa kita nanti. Monggo Ya, Pak. lihat Insya Allah ikut bulan 5, bulan 7 tuh banyak dari daerah Gresik dan sebagainya. Ya nanti kita. Ya kadang-kadang di daerah Lamongan juga sering. Saya sering ngikutin Pak sebenarnya di Iya. YouTube, sering ngikutin Karya Budaya. Dalam hati saya pengen juga ini nanggap nih suatu hari nih. Wah, Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan, ya kan? barokallah. Oh ya lupa ini soal tanggapan. Nggih. Kalau ada yang berminat lihat YouTube ini, berapa tarifnya? Kalau di sekitar Mojokerto sekitar 30 Pak. Kalau sudah naik sedikit ke Pandaan, ke Purwosari, Purwodadi, ya sekitar 37, 38 begitu. Kalau di sekitar Mojokerto dan sekitarnya sampai wilayah Balongpanggang, Benjeng, Cerme, gitu ya sekitar 30. Oh, iya. Ini saya sudah tahu tarifnya. Kalau yang berminat nanti hubungi Pak Edi. Ya, alhamdulillah. Di desa Dusun Sukodono, Desa Canggu, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto. Dekat pintu tol. Dekat gerbang tol Penompo. Penompo. Tanya Pak Edi tahu semualah. Alhamdulillah, insya Allah. Bahkan di tol itu tahu semua. Terima kasih Pak Edi. Matur nuwun. Nggih, Sukses Pak selalu Edi. sehat. Nggih.